Telah lama pulau-pulau menanti kasih-Mu. Telah lama darah-Mu tercurah buat bangsaku. Kini kami bersatu memohon padamu, genapilah janji-Mu buat negeriku. Telah lama pulau-pulau menanti kasih-Mu. Telah lama darah-Mu tercurah buat bangsaku. Kini kami bersatu memohon padamu, genapilah janji-Mu buat negeriku. Oh, datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas negeriku, tanah airku, Indonesia tercinta. Muliakanlah Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus layak disembah. Telah lama pulau-pulau menanti kasih-Mu. Telah lama darah-Mu tercurah buat bangsaku. Kini kami bersatu memohon padamu, genapilah janji-Mu buat negeriku. Oh, datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas negeriku, tanah airku, Indonesia tercinta. Muliakanlah Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus layak disembah. Oh, datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas negeriku, tanah airku, Indonesia tercinta. Indonesia tercinta. Now when Jesus saw the crowds, he went out on the mountainside and sat down. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, His disciple came to him and he began to teach them, saying, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heavens. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. The topic of the message tonight is the truth of everlasting blessing. Dan topik pada malam ini yaitu kebenaran dari berkat yang kekal. The truth of everlasting blessing. Yaitu kebenaran dari berkat yang kekal. We live in a generation filled with all kinds of difficulties. Kita hidup sekarang ini dalam suatu generasi yang penuh dengan segala kesukaran. Everyone is seeking for the answer and the solution of the whole world. Dan setiap orang tengah mencari akan jawaban serta solusi dari seluruh dunia ini. People everywhere are crying out. Dan orang di mana-mana sudah berseru dan berteriak. Who can solve all the problem of the world? Siapakah yang dapat menyelesaikan segala problema dari dunia ini? Who can stop nuclear war? Dan siapa yang dapat menghentikan perang nuklir? When all the nations in the world have a difficulty, we have to listen to the voice of God. Dikala seluruh bangsa di dunia ini menghadapi kesulitan, kita harus mendengar firman Allah. God wants to help us to solve our problem just in the past because He spoke to us through the Bible. Dan Allah ingin menolong kita mengatasi segala masalah bukan saja dari masa lalu sebagaimana yang sudah dikatakan di dalam Alkitab. Perhaps even now, God has spoken to us through all the things happening around us. Dan mungkin juga pada saat sekarang Allah sudah berbicara kepada kita melalui segala peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. He tells us we are not living for nothing. Dan dikatakan kepada kita oleh Allah bahwa kita hidup ini bukan tanpa untuk apa-apa. We are not living in anxiety. Dan kita ini hidup di tengah masyarakat dan tidak dalam kecemasan. We should be living for Christ. Kita seharusnya hidup bagi Kristus. Yes, Jesus Christ, He wants to help us. Ya, sesungguhnya Yesus mau menolong kita. Since the creation, only Jesus said, I'm the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me. Sejak saat penciptaan, Yesus sudah menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. He's the way, He can show the direction. Dan dialah jalan, karenanya dia dapat menunjukkan arah kepada kita. He the truth, because He said the truth will set you free. Dan dia adalah kebenaran, oleh karena dia katakan juga kebenaran akan memerdekakan kamu. He's alive because only He can give everlasting life. Dan dialah hidup karena dialah saja yang sanggup memberikan hidup yang kekal. The answer our human being long seek after can only found in Jesus Christ. Dan jawaban terhadap segala pencarian yang sudah lama dari manusia itu hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus saja. He want to help you just like He want to help those people in His time. Dia ingin menolong saudara sekalian sebagaimana dia ingin menolong orang-orang lain sepanjang masa. Jesus is Almighty God. Dan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jesus Christ is the same yesterday and today forever. He never changed. Dan Yesus Kristus itu sama, tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya, dan tidak pernah dia berubah. He want to give you joy and peace just like those two sisters He made testimony to you.
Dan dia ingin memberikan kepada saudara sukacita dan damai sejahtera sebagaimana dia telah juga memberikannya kepada kekasih-kekasih kita tadi, God Imelda dan Mia. God is still sitting on his throne. Dan dari tahtanya Allah masih terus tengah mencari. He never changed. When we pray to him, he will hear us, he will listen to us, and he will help us. Dia tidak pernah berubah. Dikala kita berdoa maka dia akan mendengar kita dan dia akan sungguh mendengarkannya, bahkan menolong kita. The problem is, how can we find the secret to have an everlasting happiness life just like he told us in the scripture? Sekarang yang menjadi persoalannya, bagaimana caranya kita bisa memperoleh berkat dan damai sejahtera yang telah dikatakannya yang kekal itu seperti terdapat di dalam Alkitab. In the scripture we just read, 8 times he used the word blessed. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, 8 kali dikatakan diberkatilah atau berbahagialah. First time Jesus used the word blessed. Pertama kali Yesus menggunakan kata diberkati atau berbahagialah. Jesus said, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. In this verse, Jesus used the poor in spirit. Di dalam ayat ini Yesus menggunakan istilah miskin di dalam roh. It means a person who is poor and humble for the spiritual being in his inner heart. Artinya, jauh dalam lubuk hatinya, seseorang ini mengalami suatu kemiskinan di dalam hal rohani. Notice that Jesus did not point out to the material poverty. Perhatikan di sini, Yesus tidak mengacu kepada suatu kemiskinan materi. Jesus did not say, blessed are those who do not have food to eat. Yesus tidak mengatakan diberkati atau berbahagialah orang yang enggak punya makanan untuk dimakan. Nor did he say, blessed are those who don't have clothes to wear. Juga tidak dikatakan oleh Yesus berbahagialah mereka yang tidak punya pakaian untuk dikenakan. Jesus said, blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh atau di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. In other words, you have to be humble in your heart, then you can receive the blessing of God. Dengan kata lain, supaya saudara bisa menerima berkat dari Allah, maka hati saudara harus menjadi rendah. Take away your ego and the pride. Dengan kata lain, segala ego dan kesombongan singkirkanlah. Just humbly before the Lord, and we will be filled. Pokoknya di hadapan Allah kita merendahkan hati kita, maka kita akan dipenuhi. You see there, we have a body. Jadi sebagaimana kita ketahui, pada kita ada tubuh. We not only have a body with appetite or desire, we also have a spirit, a soul live inside the body. Bukan saja tubuh kita ini kita punyai, yang mempunyai segala keinginan dan juga hasrat-hasrat, tetapi dalam tubuh ini ada pula jiwa dan roh. And our spirit is created by God. Dan roh kita ini diciptakan oleh Allah. Without God, our spirit will cry out, will say the unspeakable emptiness and the anxieties. Tanpa Allah, maka roh kita ini akan berseru dengan segala kehampaannya dan bahkan dengan segala kecemasan kekhawatirannya. That's reason why I have to invite you to receive Jesus Christ this evening. Itu sebabnya mengapa saya harus mengundang saudara yang belum menerima Yesus Kristus untuk menerimanya pada malam ini. You know, our human being greatest tragedy is we have a great need, but we are not aware of that. Saudara tahu, tragedi terbesar di dalam kehidupan umat manusia yaitu bahwa di dalam dirinya ada suatu kebutuhan besar namun tidak disadarinya. In the Bible, there is a great mighty warrior. He with mighty strength. His name is Samson. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh, ya, prajurit yang sungguh perkasa, bahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa, namanya Simson. His strength derived from the Lord God Almighty. Kekuatannya itu berasal dari Allah yang Maha Kuasa. And the one day Samson did not know the Lord had left him. Tapi pada suatu hari Simson tidak ketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya. Every time when Samson wake up, he will shake his body and set himself free.
Setiap kali Simpson ini bangun, maka dia akan menggoyangkan tubuhnya dan segala apa yang mengikat dirinya akan dikoyakkannya. His enemy Philistine have to flee away because he have a mighty strength. Musuhnya orang-orang Filistin itu harus lari tunggang langgang karena pada dirinya ada suatu kekuatan yang luar biasa. But this time a woman whose name is Delilah shaved his head away. Tetapi kali ini ada seorang perempuan yang bernama Delilah, dia mencukur rambutnya. And the hair of Samson is a secret to the covenant with God. Dan justru pada rambut dari Simpson itulah terkandung rahasia kekuatan yang berasal dari Allah. Without the strength from the Lord, he is just as weak as a normal person. Tanpa kekuatan yang berasal dari Allah, maka Simpson sama lemahnya bagaikan seorang biasa. God have left you, but you did not even know it. Allah telah meninggalkan saudara, tapi saudara tidak menyadari dan mengetahuinya. You may have been to the church. Saudara mungkin memang ke gereja. You may have heard Jesus Christ because somebody mentioned about that. Mungkin saudara pernah dengar nama Yesus Kristus oleh karena ada orang yang menyebutkan hal itu. But you don't feel moved when you pray. Tapi dikala saudara berdoa, saudara tidak tergerak hati. You lose the longing and the anxiety and zeal when you read the Bible. Pada waktu saudara membaca Alkitab, segala semangat dan segala kegairahan itu telah hilang dari saudara. You may once very close to God, but now he seems very far away. Mungkin pada suatu ketika saudara bisa saja sedemikian erat dekatnya dengan Allah, tetapi kini saudara jauh dari Dia. Tonight you have to return to Jesus Christ. Karena itu pada malam ini saudara harus kembali kepada Yesus Kristus. Yes, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven." Ya, memang Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh atau di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. You may be full of talent. Saudara mungkin memiliki talenta You have good position. dan kedudukan saudara baik. But you know all this thing cannot satisfy your soul. Tapi saudara tahu bahwa semuanya ini tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa saudara. Just like in the book of Revelation chapter 3. Sama halnya sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3. The church in Laodicea just like that. Gereja di Laodikia persis seperti itu. They said, "We had everything, we don't need anything at all." Mereka katakan kami sudah memiliki segalanya sehingga enggak ada lagi yang perlu kami punyai. But Jesus said, "You say I'm rich, I'm acquire wealth and do not need a thing." Tetapi Yesus katakan kamu sudah kaya dan mempunyai harta benda dan tidak lagi perlu sesuatu hal lain. Jesus said, "But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked." Tetapi kamu tidak menyadari bahwa kamu ini sebenarnya adalah suam-suam kukut, tidak dingin dan tidak panas, dan bahkan kamu ini bertelanjang. Some say, "I really have religion, I have faith." Ada yang mengatakan saya sebenarnya punya agama, saya punya iman. But do you really believe in Jesus Christ? Are you truly born again? Tetapi sungguhkah saudara percaya pada Yesus Kristus sehingga saudara dilahirkan kembali? Tonight, before God, we are spiritual poverty. Sekarang di hadapan Allah kita ini secara rohani miskin. Come to Jesus Christ, let Him fill us. Karena itu datanglah kepada Yesus Kristus dan persilakanlah Dia yang memenuhi kita. The second time Jesus used the word blessed. Kali yang kedua Yesus menggunakan kata berbahagialah. Jesus said, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tonight, a lot of people do not understand why Jesus said the mourning. Pada malam ini juga begitu banyak orang yang tidak bisa memahami mengapa sampai Yesus mengatakan hal berduka cita. In this generation, we do not understand. Di dalam generasi ini kita ini tidak mengerti. Because we chase after the surface and excitement. Karena kita hanya mengejar-ngejar yang di permukaan saja, segala kegairahannya dan kesukaannya. Some people sees the central pleasure or comfort in flesh. Bahkan ada orang yang coba mencari saja, yaitu titik pusat kesenangan dari kedagingan. Who is willing to mourn? Siapa sih yang mau berduka?
Who is willing to suffering? Siapa sih yang mau menderita? But we ought to be mourn. Tetapi kita harus berduka cita. We ought to mourn because the decline of immorality and the corruption in the whole world. Kita patut berduka cita karena adanya imoralitas, korupsi, dan segala keanjlokan dari moral di dunia. We should mourn because the increase in crime and lust in the whole human beings. Kita patut berduka cita karena bertambah-tambah segala kerusakan yang ada dalam hidup umat manusia. We ought to mourn because our relatives, our friends, they left God. Kita patut pula berduka cita karena sanak keluarga kita, teman-teman kita meninggalkan Allah. God said, if my people who are called by my name. Allah pernah berkatakan, jikalau saja umatku yang atasnya namaku disebut, will humble themselves and pray and seek my faith and turn from their wicked ways. Akan merendahkan dirinya dan berdoa dan mencari wajahku. God said, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Dan Allah mengatakan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Are you willing to mourn for our people? Apakah saudara bersedia untuk menangisi dengan duka bangsa kita? Just like Moses, he mourned for his people were saved. Seperti Musa, dia sungguh menangisi bangsanya Israel agar supaya mereka diselamatkan. Like John Wesley, he mourned, and then the great revival started in the whole England. Sebagaimana John Wesley, dia juga berduka cita atas bangsa Inggris, lalu terjadilah kebangunan rohani yang melanda seluruh Inggris Raya. Like John Knox, he cried out. Sebagaimana John Knox juga dia berseru. He said, God, give me Scotland or I die. Dia katakan, oh Allah, berikanlah kepadaku Skotlandia, kalau enggak lebih baik aku mati. Then God let him preach the gospel and he witnessed the great revival in the whole Scotland. Maka Allah mengizinkan dia memberitakan Injil dan sebagai akibatnya terjadi kebangunan rohani di seluruh Skotlandia. How many people tonight you would like to say, Lord, I would like to mourn for our people? Berapa banyak dari saudara pada malam ini yang mengatakan, oh Allah, aku mau sungguh menangisi untuk bangsaku pula. Let the gospel being preached, the Prince of Peace cover our land. Agar supaya Injil diberitakan sehingga Raja Damai akan meliputi negeriku. Jesus said, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yesus katakan, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Only Jesus can comfort us. Hanya Yesus yang bisa menghibur kita. Because when Jesus died on the cross, sebab dikala Yesus Kristus mati di kayu salib, he crucified there, but he nailed all our sin upon the cross. Memang dia disalibkan di sana, namun segala dosa kita dipantekannya di kayu salib. On the cross he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That prayer is for everyone. Dan di atas kayu salib itulah ia berseru, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak ketahui apa yang mereka perbuat. Dan ungkapan kata itu adalah untuk semua kita. When you mourn before God about your sin and transgression, God are going to forgive all your sin tonight. Kalau saudara berduka cita di hadapan Allah tentang segala dosa dan pelanggaran saudara, maka pada malam hari ini Allah akan mengampuni semua saudara. Regardless what kind of sin you have done, even you yourself cannot forgive you, but God are going to forgive you. Tidak peduli segala bentuk perbuatan yang saudara-saudara lakukan, bahkan saudara sendiri tidak bisa mengampuni diri saudara. Hanya Allah yang sanggup mengampuni kita. Tonight, receive Jesus as your personal Savior. You will become a new father, a new mother, or a new husband or wife. Dan kalau malam ini saudara sungguh menerima Yesus Kristus, pasti saudara akan menjadi seorang ayah yang baru, seorang ibu yang baru, seorang suami yang baru, seorang istri yang baru. Receive Jesus, you will become a new child in the family of God. Terimalah Yesus, maka Anda akan menjadi seorang anak di dalam keluarga Allah. If anyone is in Christ, he will be a new person. The old has gone, the new has come. The Bible says so.
Dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Segala hal yang lama telah lalu, bahkan yang baru datang. The third time Jesus used the word blessed, he said, Hal yang- blessed are the meek, for they will inherit the earth. Hal yang ketiga yang Yesus gunakan kata berbahagia adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. In the past 20 years, the whole world moving to brutality and the violence. Di dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir ini, seluruh dunia bergerak ke arah kejahatan dan kekerasan. Many people, his heart filled with hatred, frustration, all kind of things. Banyak orang yang hatinya penuh dengan segala kebencian dan frustrasi dan segala bentuk dosa. That's reason why we have take full responsibility for what happening today. Itu sebabnya mengapa kita mempunyai tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dewasa ini. We became the machine driven by all kind of hatred and frustration. Kita bagaikan mesin saja yang disetir oleh segala bentuk kebencian dan frustrasi. No one want to make our gentleness. Tidak ada yang ingin menemui kelembutan kita. But Bible clearly tell us. Dan Alkitab jelas mengatakan pada kita, He said the wisdom that come from heaven is first of all pure, then peace loving. dikatakan di sini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, gentle, submissive, full of mercy and good fruit. selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, Impartial and sincere. tidak memihak dan tidak munafik. Do you want to be a gentle person? Inginkah saudara menjadi seorang yang lembut? The gentleness means you are obedient to God. Let God control your life. Kelembutan dalam arti bahwa saudara mau taat kepada Allah, lalu persilakan Allah yang mengendalikan hidup saudara. An undisciplined life is an unhappy life. Hidup yang tanpa disiplin akan berakhir dalam kehidupan yang tidak bahagia. You know, Apostle Peter, Saudara tahu Rasul Petrus, he was not a gentle person by nature before. tadinya Petrus ini secara lahiriah dia bukan seorang yang lembut. Before Jesus went up to the cross, Sebelum Yesus naik ke kayu salib, when Jesus were arrested, pada waktu Yesus masih ditangkap di Taman Getsemani, Apostle Peter took a knife and cut one ear of the servant. maka dihunus pedangnya Petrus itu, lalu dipotong salah satu telinga dari tentara itu. But then Peter's nature totally changed. Tetapi kemudian sifat Petrus berubah total. He became a meek yet powerful person. Ia menjadi seorang pribadi yang lembut namun penuh kuasa. God had already direct his zeal to working to the great movement, gospel movement in that history. Dan di dalam sepanjang sejarah Allah telah menyatakan kehendaknya dengan suatu gerakannya yang dari dia itu. Just like we human being, we can use great waterfall and transform it to be electricity. Sebagaimana kita umat manusia ini dapat menggunakan kepandaian kita mengubah air terjun itu lalu menjadikannya suatu sumber listrik yang besar. And this electricity can create the light to light millions of family in Jakarta. Dan arus listrik ini dapat mendatangkan suatu terang dan cahaya yang memberikan terang kepada banyak rumah di Jakarta. Jadilah terang. We should use by God. Jadilah terang, dan kita sebenarnya harus digunakan oleh Allah. If we human being can use waterfall, how will God use us? Must be much mightier than anything we have imagined. Kalau umat manusia bisa menggunakan air terjun itu, apakah lagi Allah dapat menggunakan kita ini manusia dengan segala keperkasaan olehnya. That's reason why I witnessed so many bad tempered people. But when God used them, they totally transformed and changed. Itu sebabnya walaupun saya sempat bertemu dengan begitu banyak orang yang panasan, yang gampang marah,
Tetapi pada waktu Allah jamah dan ubah, dia menjadi orang yang sungguh berubah total. Maybe you have a burden, Mungkin saudara mempunyai beban, but Jesus said, "Come to me, all you who are weary and a burden, I will give you rest." tapi Yesus katakan, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. When you have Jesus Christ, everything will be totally transformed, being reborn again, start from your inner being. Pada waktu sudah menerima Yesus Kristus, segala sesuatunya akan ditransformasikan dan diubahkan menjadi baru, diawali dari diri saudara sendiri, dari dalam. The fourth time Jesus used the word the blessed, he said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Hal keempat, Yesus menggunakan kata itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Today, a lot of people left unfulfilled. Dan pada sekarang ini, begitu banyak orang yang kekurangan hal ini. Wealth, fame, position cannot satisfy our soul. Baik kekayaan, kemasyuran, dan kedudukan tidak akan mungkin bisa memuaskan kita, jiwa kita. Because when God created us, there's an emptiness, there's a void He designed put in our heart. Karena dikala kita diciptakan oleh Allah, di dalam bagian tertentu di lubuk kita ini ada suatu kehampaan yang Allah khusus sediakan. This part, this emptiness can only be filled by Dan the Spirit of God. kehampaan atau kekosongan yang ada ini hanya dapat diisi atau dipenuhi oleh Roh Allah. You think you already have a religion. Saudara mungkin menganggap saudara sudah punyai hubungan. Check this, if this is a real religion. Nah, coba saudara cek, apakah ini sesungguhnya agama yang sebetulnya? The true faith will totally satisfy your heart. Karena iman yang sejati akan tentunya memuaskan hati saudara. Ask yourself tonight, Karena itu, tanyakanlah diri sendiri malam ini. is your heart totally be satisfied? Apakah hati saudara sudah sepenuhnya terpuaskan? Only God can fill your heart. Sebab cuma Allah yang dapat memuaskan hati saudara. Therefore, you have to believe in Jesus Christ. Itu sebabnya saudara harus percaya pada Yesus Kristus. Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Karena Yesus katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. If you are still longing for, thirsty for the God, you are still alive. Dan kalau saudara masih punya kerinduan dan mempunyai suatu hasrat terhadap Allah, saudara masih hidup. Because you are still alive, because you are looking for Lord, you are thirsty and hungry for the Lord. Itu sebabnya saudara masih hidup, dikarenakan saudara masih lapar, dahaga terhadap Allah. Jadi masih ada kerinduan. If you no longer thirst for the Lord, you will become numb, and the final result is to the eternal death. Tetapi kalau saudara sudah tidak lagi lapar terhadap Allah, saudara sudah bukan apa-apa lagi, dan akibatnya adalah maut yang kekal. Come today to receive Jesus Christ. Karena itu hari ini datanglah pada Yesus Kristus dan terima Dia. God is holy, gracious, and He's righteous. Dan Allah adalah kudus, berkemurahan, dan benar. He will not allow anything in front of Him. Dan Allah tidak akan izinkan ada sesuatu di tengah-tengah antara kita dengan Dia. We were born in sin and we live in sin. Kita dilahirkan di dalam dosa, lalu kita hidup di dalam dosa. We cannot wash away the sins from our own methods or our good deeds. Dan dosa-dosa yang ada pada kita ini tidak dapat kita basuh bersih dengan segala metode kita atau dengan perbuatan baik kita yang bagaimanapun. We have to totally depend upon the salvation which Jesus had been done on cross. Maka kita harus tergantung secara total terhadap keselamatan yang telah dibuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Because when you believe in Jesus Christ, Sebab pada saat saudara percaya Yesus Kristus, Jesus are going to put the robe of righteousness upon you. maka Yesuslah yang akan mengenakan jubah kebenaran atas saudara. When God Almighty look at you, Dan di saat Allah yang Maha Kuasa memandang saudara, He no longer see your sin
only see the righteousness of Jesus Christ. Maka dosa-dosa saudara tidak lagi dilihat oleh Allah. Yang dilihatnya hanya kebenaran dari Yesus Kristus itu. Jesus becomes our righteousness. Yesus menjadi kebenaran kita. Therefore, that's the salvation He provided for everyone who is hunger and the thirst for Dan righteousness. itulah keselamatan yang telah disediakan buat siapa saja yang mempunyai kedahagaan dan kelaparan terhadap kebenaran. Today, receive Jesus Christ, you will be totally filled. Karena itu hari inilah terima Yesus Kristus, maka saudara akan dipuaskan. The fifth time, Jesus used the word blessed. He said, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." Yang kelima yang Yesus gunakan kata itu, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tonight, God is going to show mercy to us. Dan pada malam ini juga Allah akan menunjukkan kemurahannya pada kita. If you have Bible, I encourage you to open to the Exodus chapter 34 verse 6. Kalau saudara membawa Alkitab, saya mengundang saudara untuk melihat Keluaran pasal 34. Bible said, "The Lord, the compassionate and the gracious God." Dikatakan di sana dalam Keluaran 34 ayat 6, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, Slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. yang meneguhkan kasihnya atau berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Notice here, he said, yet he does not leave the guilty unpunished. Perhatikan di sini, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. The Bible said he punished the children and their children for the sin of father to the third and the fourth generation. Bahkan Alkitab mengatakan, dia yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. God planned to forgive all our sins. Dan Allah sebenarnya datang untuk mengampunkan segala dosa kita. Search to your family tree. Maka saudara ikutilah silsilah keluarga saudara. Is your family continuing have a curse or unhappy thing happened? Apakah dalam keluarga saudara secara terus-menerus mengalami suatu keterkutukan atau ketidakbahagiaan? The Bible said the curse will go to the third and the fourth generation. Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa kalau terjadi kutuk akan terus menjalar sampai pada keturunan ketiga dan keempat. That's reason why you must receive Jesus Christ to break the curse. Itu sebabnya mengapa saudara harus menerima Yesus Kristus, karena hanya dengan demikianlah kutuk itu akan terputuskan. In the name of Lord Jesus Christ, tonight you will release every bondage and the curse away from your family. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saudara akan bisa memutuskan dan mematahkan segala pelanggaran dan segala kutuk yang terdapat di dalam leluhur saudara sampai kepada generasi ini. Yes, God want to show us mercy. Memang Allah ingin menunjukkan kemurahannya kepada kita. But He wanted to show mercy to others too. Tetapi Ia ingin menunjukkan kemurahannya kepada yang lain-lainnya juga. Just like a pool without inflow of fresh water, the pond will become rotten and stink. Seperti kolam tanpa adanya aliran yang baru dengan air yang segar, maka lama-kelamaan air yang terkandung di dalamnya itu akan menjadi rusak dan membusuk. Jesus said, "Give and it will be given to you." Yesus juga pernah mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will pour into your lap. Takaran yang baik kalau dipadatkan dan digoncangkan, maka hal yang tertumpah dari situ akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Are you merciful to others? Apakah saudara juga berkemurahan terhadap orang lain? If you still criticize to others, you are still not the disciple of Jesus Christ. Kalau saudara masih saja suka mengeritik orang-orang lain, saudara masih belum menjadi murid Yesus Kristus yang sebenarnya. Jesus command, He said, "Judge not, and you will not be judged." Yesus pernah memberikan perintah,
Janganlah menghakimi supaya kamu sendiri tidak dihakimi. If you still have selfishness or bias, you are still not the disciple of Jesus Christ. Kalau saudara masih mempunyai keserakahan atau pementingan diri, saudara masih belum bisa disebut sebagai murid Yesus Jesus Kristus. said, "A new command I give you, love one another." Yesus pernah mengatakan, suatu perintah baru aku berikan kepadamu, kasihilah sesamamu. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know you are my disciples. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, kasihilah sesamamu saudara. Dengan demikian maka orang akan tahu bahwa kamu adalah sesungguhnya murid-muridku. Love your family, love your church, love your people. Kasihilah keluarga saudara, kasihilah gereja saudara, kasihilah bangsa saudara. If you don't have zeal to invite people to this evangelist meeting, you are not still the disciple of Jesus Christ. Juga kalau saudara tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk mengundang orang-orang yang lain, terutama yang belum mengenal Yesus, datang ke dalam KKR di Istora ini, saudara masih juga belum bisa disebut sebagai murid Yesus. Among 12 million people in our city, Jakarta, there are many they don't know Jesus Christ. Sekitar 12 juta yang menghuni kota Jakarta yang besar ini, ada banyak jutaan bahkan yang belum mengenal Yesus Kristus. If you want to show mercy to people, you have to invite them to your church, to this meeting. Kalau saudara sungguh mempunyai kemurahan juga terhadap orang-orang lain, saudara harus mengundang mereka ke dalam gereja saudara atau ke dalam KKR seperti ini. Then you will become the happiest person in our city. Maka saudara akan menjadi orang yang sungguh bahagia di kota ini. The sixth time Jesus used the word blessed. He said, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Yang keenam, Yesus menggunakan kata itu, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Notice here, Jesus did not say, "Blessed are those people he want to see God, and then he will see God." Perhatikan di sini Yesus nggak mengatakan berbahagia orang yang ingin melihat Allah, lalu ia melihat Allah. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Pure in heart. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Jadi tekanannya pada suci hatinya. For thousands of years, we try to use all kind of way to live independently away from the Lord. Beribu-ribu tahun umat manusia berupaya dengan pelbagai caranya sendiri untuk hidup bebas dan tidak bergantung kepada Allah. Some try to use psychology, environment, or all kind of education, try to make human being change our heart. Dan ada yang coba menggunakan segala ilmu jiwa, lingkungan, dan segala pendidikan dengan berupaya untuk mengubah hati manusia. But our hearts still filled with evil and impure. Tetapi hati kita manusia masih juga dipenuhi dengan segala ketidaktulusan dan tidak murni. We have all kind of technology in our generation. Dalam generasi kita ini kita sudah menikmati pelbagai teknologi. But our technology cannot save us. Tetapi teknologi kita ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Within this 50 years, we have more war than any generation of human history. Bahkan di dalam sejarah umat manusia, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini telah terjadi lebih banyak peperangan. The war of Armageddon one day will be happen. Dan perang Armageddon pada suatu hari kelak akan pasti terjadi. The nuclear warhead, chemical weapon will totally annihilate the human being. Dan juga nanti akan ada perang nuklir dan juga persenjataan kimia akan didatangkan ke atas umat manusia. That's reason why we need Lord Jesus Christ. Itu sebabnya mengapa kita memerlukan Yesus Kristus. Only He can change our heart. Karena hati kita hanya bisa diubahkan oleh Dia saja. Without the salvation, no one can see God. Karena tanpa keselamatan itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Because in our mind, in our soul, are impure. Sebab di dalam pikiran kita ini ada ketidakmurnian. King Solomon, he said, as a man think in his heart, so is he. Raja Salomo pernah mengatakan, sebagaimana seorang itu berdosa di dalam hatinya, maka berdosalah dia.
if we want to have this everlasting blessing, we have to have purity in our heart. Jadi kalau kita ingin menikmati berkat yang kekal ini harus hati kita ini suci. God said, "Be holy because I'm holy." Allah pernah berkata, sucilah atau kuduslah karena aku kudus. The book of Hebrew, the author said, "Without holiness, no one will see the Lord." Di dalam surat Ibrani dikatakan tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Apostle Paul, he warned us, he said, "Keep yourself pure." Dan bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, biarlah kamu tetap suci. King David, he cried out, he said, "Who may stand in his holy place? He who have clean hands and pure hearts." Raja Daud pernah mengatakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Dia yang suci? Hanya merekalah yang tangannya bersih dan hatinya suci. Ask yourself tonight, is your heart clean and pure? Dan pada malam ini tanyalah pada diri sendiri, apakah hati saudara sungguh suci dan murni? God said in the Bible, he said, "I will give you a new heart and put a new spirit in you." Dan Allah katakan di dalam Alkitab, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan akan menempatkan sesuatu yang baru di dalam kamu. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. Dan hati batu yang ada padamu akan kusingkirkan dan lalu aku akan memberikan kepadamu sebagai gantinya hati daging. Do you want to see God? Maukah saudara melihat Allah? Whether you want to see Him or not, one day you are going to face Him in Judgment Day. Apakah saudara mau atau tidak melihat Dia? Pokoknya pada suatu hari kelak saudara akan berhadapan dengan Dia di hari penghakiman terakhir. But before that, we can avoid the judgment because He gave a pure heart. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita bisa menghindar dari penghukuman itu karena kepada kita Dia berikan hati yang suci. The personal Savior, Jesus Christ, He's going to build personal relationship with you tonight. Karena Juru Selamat pribadi Yesus Kristus itu akan membangun suatu hubungan yang pribadi dengan Dia pada malam hari ini juga. The seventh time Jesus used word blessed. Kali yang ketujuh digunakan kata itu, Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they will be called son of God." Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. The whole world cry out, "Peace, peace," but there's no peace at all. Seluruh dunia kini tengah berseru, damai, damai, tapi nyatanya tidak ada damai sama sekali. Because without Christ, men have no peace. Jesus Christ is the Prince of Peace. Karena tanpa Yesus Kristus tidak akan mungkin dinikmati damai sejahtera oleh umat manusia, karena Yesus adalah Raja Damai. The Bible said, "In Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ." Alkitab mengatakan, di dalam Yesus Kristus kamu yang dahulunya jauh telah didekatkan oleh darah Yesus itu. Notice here, he said, "For He Himself is our peace." Perhatikan di situ, karena dikatakan dalam Alkitab, karena Dia itu sendirilah, Yesus Kristus adalah damai kita. Who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Yang telah menyatukan kedua menjadi satu dan bahkan telah meruntuhkan segala penghalang yang ada itu. When Jesus hung on that rocky cross, hang between heaven and earth. Di saat Yesus Kristus tergantung di kayu yang kasar itu, tergantung antara langit dan bumi. The cross connected heaven and earth. Dan kayu salib itu menghubungkan langit dan bumi. When you believe in Jesus Christ, He's going to connect you with the Heavenly Father. You will not be separated from Father God. Dan di saat sudah menerima Yesus Kristus, maka Dia akan menghubungkan saudara dengan Allah Bapa yang di sorga. You become one member of the family of Kingdom of God. Dan saudara menjadi salah satu anggota dari keluarga dari kerajaan Allah. Not only that, Bukan cuma itu, He is our Prince of Peace. He is the peace Himself. Yesus adalah Raja damai kita, bahkan Yesus adalah damai kita sendiri. He's going to make you a peacemaker. Dan bahkan
Dia akan menjadikan saudara sebagai pembawa damai. If you want your family or city or country to have peace, you have to have Jesus Christ because He is peace. Kalau saudara merindukan keluarga saudara, kota saudara, negara saudara untuk menikmati damai itu, Yesus Kristuslah terima karena Dialah damai. The 8th time Jesus used the word blessed, He said, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is a kingdom of heaven." Hal yang berikutnya dikatakan kata itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Satan wants to stop the blessing and the promise to our country. Setan ingin menghentikan berkat dicurahkan dan juga segala hal yang dari Allah untuk bangsa kita, negara ini. It is true, when you decided to do something right or righteous, you always have obstacle and hindrance. Memang benar, di saat saudara merencanakan berbuat hal yang benar dan baik, selalu ada kendala dan penghalang. But Jesus said, "Great is the one living in us, is greater than the one of the Satan who live in the world." Tetapi Yesus pernah berkata, lebih besarlah dia yang ada di dalam kamu dari segala dia dan roh-roh lain setan itu yang ada di dunia. Just open the Bible, you will find the last 2 verse of the whole Bible in the book of Revelation. Kalau saudara membuka Alkitab saudara pada bagian akhir 2 ayat yang paling akhir dari seluruh Alkitab saudara, It said, "He who testified to these things says, yes, I'm coming soon. Amen. Come, Lord Jesus Christ." dikatakan dalam ayat 20 terakhir itu, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Jesus Yesus. said, "I am coming soon. I have totally defeated the world." Yesus katakan, aku akan datang segera karena aku telah secara total mengalahkan dunia ini. Even though He died on the cross, but on the 3rd day He rose from the dead. He received all the authority of heaven and earth. Dan walaupun ia memang sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, namun dia telah menerima segala otoritas dari langit dan bumi. And He's going to give that authority to all His children of God. Dan dia akan memberikan otoritas itu kepada semua anak-anak Allah. Just like the policeman standing in the street. Seperti seorang polisi yang berdiri di tengah jalan, All the car have to stop in front of policeman. dan kalau polisi ini menyetop, maka semua mobil harus berhenti di hadapan dia. Because he have authority. Karena dipunyai otoritas. He represent the government of Indonesia. Dan dia mewakili pemerintah Indonesia. Regardless of how big the truck is, Tidak peduli truknya itu segede apapun, he have to stop. harus berhenti. If the truck does not stop, Kalau berani-berani nggak berhenti, the police will notify the department of policemen. The whole department are going to chase the large truck. maka si truk yang besar itu akan dikejar oleh seluruh otoritas dan seluruh kekuasaan dari Polri. If the truck's driver still not stop, Masih juga si sopir truk itu nggak mau berhenti, the whole army of the nation are going to chase after that single truck. maka seluruh ABRI akan mengejar untuk hentikan dia. Satan is trembling before you. Sebenarnya di hadapan saudara, setan sedang bergemetar. Not because you. Bukan karena saudara, Because you have authority, you are the children of God. tetapi dikarenakan saudara punyai otoritas sebab saudara anak-anak Allah. He's afraid because you are children of God. You have authority just like a policeman have. Setan takut pada saudara karena saudara punya otoritas, sama saja seperti truk itu takut kepada otoritas yang dipunyai polisi. But sometimes you allow Satan to do something harmful to your family or to yourself. Tetapi ada kalanya saudara izinkan si setan mendatangkan hal-hal celaka, bukan saja buat diri saudara tetapi juga buat keluarga. Because you do not exercise the authority of the kingdom of God. Karena saudara tidak memberlakukan otoritas dari kerajaan Allah itu. You are not a beggar. Saudara bukan pengemis. You are prince in the kingdom of God. You have authority. Saudara pangeran-pangeran di dalam kerajaan Allah dan saudara punyai otoritas. You can say, in the name of Lord Jesus Christ, Satan, evil spirit, any bondage, get away from me. He have to get away from you because you have authority.
Saudara bisa mengatakan di dalam nama Yesus Kristus segala bentuk belenggu pergi dan keluar dari aku, karena saudara punya otoritas atas semua itu. Dia Tuhan. Tuhan Sakita Tuhan. He is a King of Kings, Lord of Lords. Haleluya. Haleluya, Puji Tuhan adalah Haleluya. Raja dari segala Raja dan Haleluya. Tuhan dari segala Tuhan. You have authority. Saudara punya otoritas. So you have to exercise your authority. Maka saudara harus berlakukan otoritas saudara itu. This evening, ask yourself, Malam ini tanyalah pada diri sendiri, do you really want this kind of authority of the kingdom of God? maukah sungguh otoritas dari kerajaan Allah ini? Are you longing for the kingdom of God to have eternal life? Dan apakah saudara rindukan untuk memperoleh hidup yang kekal dari kerajaan Allah itu? Jesus said, blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Do you want to have a mercy upon yourself and your neighbor and your family? Maukah saudara menikmati kemurahan atas diri saudara sendiri dan keluarga dan juga tetangga-tetangga saudara? Most important, do you want to have everlasting life, which is all human beings long after? Nah, lebih dari segalanya, inginkah saudara hidup yang kekal yang sedang dikejar-kejar oleh manusia? If your answer is yes, you have to receive Jesus Christ. Kalau jawaban saudara adalah ya, harus saudara menerima Yesus You say, Kristus. how do I receive Jesus Christ? Saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya saya menerima Yesus Kristus? Very simple. First, you must repent. Sederhana saja, pertama-tama saudara harus bertobat. Repentance simply means you turn away your direction toward Jesus. Pertobatan artinya sederhana saja, berpaling dari hidup lama saudara dan mengarah kepada Yesus. Secondly, you must believe in Jesus Christ by faith. Yang kedua, dengan iman saudara harus percaya pada Yesus Kristus. Like the television, even though you do not understand the structure of television. Seperti televisi, walaupun saudara tidak tahu menahu tentang strukturnya dari televisi itu. But you know when you put on the button, it will show up on the screen. That's simple. Tetapi saudara tahu kalau saudara pencet knopnya, maka di monitornya akan ada gambar. Itu gampang, sederhana When you saja. believe in Jesus Christ by faith, He's going to give you eternal life, and the Holy Spirit are going to dwell upon you. You are going to live a life in the church, and you're a member of Kingdom of God. Dan saudara kalau percaya pada Yesus Kristus, maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal, dan Roh Kudus akan memimpin dan menuntun saudara untuk menjadi anggota dari suatu gereja tertentu. Thirdly, you must follow Jesus Christ. Yang ketiga, saudara harus mengikuti Yesus. That's the reason why I'm going to invite you to the front. Itu sebabnya mengapa sebentar saya akan mengundang saudara maju ke depan. Every people Jesus called, He called publicly. Setiap kali orang yang dipanggil oleh Yesus di dalam kisah ini, dia memanggil mereka di depan umum. Tonight, I'm going to invite you to the front. Maka malam ini juga saya akan mengundang saudara maju ke depan di depan umum. Maybe you sit there very far away. It will take you 2 minutes or 3 minutes to come to Mungkin the platform. Mungkin saudara yang duduk di belakang sana, di atas, memerlukan 2-3 menit untuk bisa datang ke depan. You know you need Jesus Christ. Kalau saudara tahu bahwa saudara memerlukan Yesus, Ask yourself today, maka tanyalah pada diri sendiri malam ini, are you truly born again? apakah saudara sesungguhnya sudah lahir kembali? Do you have assurance you are going to go to the kingdom of God in heaven? Punyakah kepastian bahwa saudara akan pergi ke dalam kerajaan Allah di surga? You may be in the choir Saudara mungkin anggota dari paduan suara, or in hiding somewhere. atau tersembunyi entah di mana. You know you need Jesus Christ as your personal Savior. Tapi saudara tahu bahwa saudara sesungguhnya memerlukan Yesus sebagai juru selamat saudara. You must come Saudara harus datang wherever you are, dimanapun saudara berada. whether you want to reconfirm your confirmation, Atau kalau saudara mau mendapatkan konfirmasi dalam iman saudara, or rededicate yourself. atau mau menyerahkan diri saudara, If you have any doubt about being born again, you have to come forward. We are going to pray together. kalau saudara misalnya mempunyai keraguan sedikit saja mengenai sudah lahir kembali atau belum, saudara perlu untuk maju ke depan. Most important, you have to come.
Tapi yang paling penting saudara terlebih dulu harus datang. Jesus said, whosoever acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my heavenly Father. Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengakui aku di hadapan orang, aku pun akan mengakuinya di hadapan Bapakku di sorga. Whosoever disown me before men, I will also disown him before my Father in heaven. Dan siapa yang menolak aku, tidak mengakui aku di hadapan orang, juga akan tidak aku akui di hadapan Bapakku di Come sorga. while you can. Maka mumpung masih saudara bisa, datanglah. I ask you, no one leaves this place. Saya mohon supaya jangan ada yang meninggalkan tempat ini saat-saat sekarang. The bus, the car are going to wait for you. Dan bus, mobil akan menunggu. If you're a relative of your friend, you would like to receive Jesus, asking and accompany with them to the front. Kalau ada teman saudara atau sanak keluarga yang saudara tahu mau terima Yesus Kristus, ajaklah dia maju ke depan. Come while you can. Maka semasa masih bisa, datanglah. Jesus love you wherever you are. Silakan datanglah dari mana saja saudara duduk. Jesus love you. Come while you can. Silakan datang. Come while you can. Come while you can, wherever you are. Datanglah. Wherever you are. Come wherever you are. Datanglah dari mana saja saudara. Come while you can. Dari berbagai tempat duduk saudara, datanglah. Jesus love you. Jesus love you. Wherever you are. Come. Dari mana saja saudara berada, Come. datanglah. Where you can. Name Jesus Christ. Come. Hallelujah. Come while you can. Mumpung saudara masih bisa datang, datanglah. Wherever you are. Di mana saja saudara berada, datanglah. Hallelujah. Wherever you are, just come. Dari mana Come. saja saudara duduk, silahkan Come. datanglah. Come Datanglah. while you can. Come. Puji Tuhan, wherever you are. Come. Silakan saudara datang. Jesus love you. Dari mana saja saudara duduk, silakan datanglah. You know you need Christ. Kami tahu bahwa saudara memerlukan Kristus. Maybe this is your last chance to receive Jesus. Mungkin saat ini merupakan kali yang terakhir untuk saudara menerima Yesus. Come while you can. Come. Karena itu mumpung masih bisa, datanglah. Come. Datanglah. Dia Tuhan. He is the Lord. Come. Dialah Tuhan, Yesus itu Tuhan. Datanglah. Come while you can. Datanglah mumpung saudara masih bisa. Yesus Kristus, He love you. Come while you Yesus can. Kristus mengasihi saudara. Datanglah pada Dia. He's the same yesterday, today, and forever. Dan Yesus, Your God. Yesus itu sama, tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia adalah Allah saudara. You have to come wherever you are. Saudara harus datang dari mana saudara duduk. Come while you can. Datanglah mumpung saudara masih bisa. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara. Come. Datanglah. Come. Datanglah. Come while you can. Datanglah kepada Dia. Come while you can. Come. Datanglah pada Dia. Tolong kursi dua baris dilipat mungkin supaya memberi tempat lagi pada mereka. Dua baris kursi yang di depan tolong dilipat, para usher. Tolong para usher. Come while you can. If your Dua friend or baris di relative depan. would like to receive Jesus, take him, accompany with him to the front. Kalau ada sanak keluarga atau teman yang mau menerima Yesus, saudara bawa serta dia ke depan, ajak dia ke depan.
come. Datanglah Wherever you are, di mana saja saudara berada. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara. Come while you can. Come. Don't wait. Jangan tunggu. Mumpung saudara masih bisa, datanglah. God has spoken to you. Come while you can. Come. Datanglah semasa masih saudara bisa datang. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara sekalian. Come while you can. Come. Datanglah. Wherever you are. Mumpung saudara masih bisa datang, silahkan datang ke depan. Jesus love you. Come. Yesus mengasihi saudara. Come. Datanglah. We wait for you. Come. Kami menunggu saudara sekalian yang masih mau datang. Kami masih menunggu, silahkan datang. Come. Wherever you are. Silahkan datanglah. Silahkan, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan yang mau melangkah maju ke depan. Silahkan, masih kesempatan diberikan. Jesus love you. Come. Yesus mengasihi saudara. Datanglah. If you have not received the decision booklet, please raise your hands. Saudara yang belum menerima buku kecil, coba angkat tangannya. Yang belum pernah menerima buku kecil nih ya, coba angkat tangannya. Yang belum terima, tolong diberi. Angkat Lift your tangannya. hand. If you have not received the decision booklet, Kalau saudara belum menerima buku kecil ini yang dibagi-bagikan, saudara angkat tangannya ya. Angkat tangannya yang belum sempat menerima buku kecil yang dibagi-bagikan. Angkat tangan terus, angkat sampai nanti ada yang memberikan pada saudara buku kecil. come while you can. You still have time. Masih Come. kesempatan diberikan untuk saudara yang mau maju ke depan. Majulah ke depan, datanglah ke depan. Kesempatan masih diberikan. Sementara itu yang belum dapat buku kecil, angkat tangannya. Come while you can. Come. After the choir sing the song, we are going to pray together. After this song, Seusainya lagu ini kita akan berdoa. come. Come while you can. Come. Mumpung masih bisa, silahkan datang. Masih kesempatan diberi. You heard. After we pray, we say Amen. What does that mean of Amen? Setelah kita berdoa, nanti kita katakan amin. Apa artinya kata amin itu? Amen is Aramaic, means certainly, truly yes. Amin itu bahasa Aramaik, artinya sesungguhnya iya. If you say yes, this is the same as Amen. Jadi kalau saudara katakan ya, itu sama saja dengan amin. But most important, you have to say in the name of Lord Jesus Christ. Tetapi yang paling penting saudara harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus. name of Lord Jesus Christ, Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Because through Jesus Christ, He died on the cross so that our prayer can go directly to Heavenly Father. Karena melalui Yesus Kristus itulah yang mati untuk dosa kita, maka kita akan bisa datang ke Bapa di surga. When you go home, you can use the name of Lord Jesus Christ, pray to our God in heaven. Nanti kalau pulang saudara bisa gunakan nama Tuhan Yesus Kristus itu dalam doa saudara. We are going to pray together. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. This prayer is going to Jesus Christ. Doa ini akan disampaikan pada Yesus Kristus, Heavenly Father, Bapa Sorgawi, and Holy Spirit, dan Roh Kudus. 3 in 1. 3 menjadi 1. Jesus Christ, Holy Spirit, Heavenly Father, 3 in 1. That's the reason why we worship one true God. Yesus Kristus, Bapa di surga dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Itu sebabnya mengapa kita menyembah Allah di surga. Let's stop counseling temporarily. Sekarang yang para pembimbing berhenti dahulu sejenak untuk melayani. Semua pembimbing
Mohon berhenti I sejenak. invite every congregation stand up. Let's pray together. Saya mengundang semua saudara yang ada dalam gedung ini berdiri bersama, kita mau berdoa. Please pray after me. Sekarang ikuti doa ini dengan ucap, ya, dengan mengucap, ikuti. This prayer is directly to our Heavenly Father, Jesus Christ, Holy Spirit. Karena doa ini kita tujukan langsung kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Let's pray. Kita mau berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa surgawi yang kekasih, Jesus Christ, Yesus Kristus, Holy Spirit, my comforter, Roh Kudus penghiburku, I come to you in the name of Lord Jesus Christ. saya datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Please forgive my sin and the transgressions. Ampunilah dosa-dosaku dan segala pelanggaranku. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. Bersihkanlah aku dengan darah Yesus Kristus. I believe Jesus died on the cross for me. Saya percaya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk saya. On the third day, he rose from the dead. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. He ascended into heaven. Ia naik ke sorga. He sit at the Dia- right side of our Heavenly Father. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa kami. He will return to judge the world. Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Because of this, Oleh karena ini, I will have everlasting life. saya akan memiliki hidup yang kekal. Terima kasih, Yesus. You promise in the Bible, Engkau berjanji di dalam Alkitab, if I confess with my mouth jikalau aku mengaku dengan mulutku, Jesus is Lord, Yesus adalah Tuhan, and believe in my heart dan percaya di dalam hatiku that God raised him from the dead, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, I will be saved. aku akan diselamatkan. Therefore, I'm saved from now on. Oleh sebab itu saya diselamatkan untuk seterusnya. My name is written in the book of life in heaven. Nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga. I have everlasting life. Saya memiliki hidup yang kekal. I receive the authority of children of God. Saya menerima otoritas sebagai anak-anak Allah. In the name of Lord Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus. Satan, get away from me. Setan, pergilah dari aku. In the name of Lord Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus, any evil spirit, get away from me. setiap roh jahat pergi dari aku. In the name of my Lord Jesus Christ, Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus,
Any bondage, get away from me. Setiap belenggu, pergilah dari diriku. Terima kasih Tuhan. Please give me strength and the power when I testify for you. Berikanlah kepada saya kekuatan dan kuasa pada saat saya bersaksi untukmu. Berikanlah pada saya kekuatan dan kuasa pada saat saya bersaksi untukmu. Let me have victory over victory in my life. Biarlah saya mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam seluruh hidup saya. Thus I pray. Ini saya berdoa. In the name of Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Oh, Tuhan. Terima puji Tuhan. Haleluya. I'm going to invite every one of us pray for yourself. Sekarang saya mengundang setiap kita berdoa untuk diri sendiri. If you have a burden or wound or anything, Kalau saudara mempunyai beban atau satu kerinduan atau apa saja, you have great laden, pray to the Lord. saudara mempunyai beban yang besar misalnya, berdoalah kepada Tuhan. If you have sickness, may the Lord heal you. Kalau saudara mempunyai sakit penyakit, biar Tuhan yang sembuhkan saudara. If you have a problem in your business or family, let the Lord help you. Kalau saudara mempunyai masalah, baik dalam bisnis atau dalam keluarga, biarkan Tuhan tolong saudara. Also, please pray for the future crusade. We will come back to Jakarta again. Juga doakanlah untuk KKR berikutnya pada tahun 98 kami akan datang kembali ke Jakarta. If God allowed, we are going to stadium. Dan kalau Tuhan berkenan, kita akan gunakan stadion. Let's pray together. Kita mau berdoa bersama sekarang. Dear Heavenly Father, Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, Oh our Tuhan Comforter, Yesus Kristus, we Bapa ask Surgawi, your Roh Kudus holy penghibur, hand, your aku merciful mohon hand biarlah to move tangan upon yang the berkemurahan congregation. kudus ini untuk Tuhan Lord, bergerak they di need antara you, jemaat. whether they are Oh, family mereka or memerlukan marriage Engkau or dalam their keluarga, body. pernikahan, They really need you, atau dalam Lord. keuangan, mereka We ask memerlukan you to Engkau. heal Oh, their kami mohon family, supaya heal Tuhan their pulihkan marriage. dalam keluarga If they mereka, have any pulihkan pernikahan sickness, mereka, in dan the segala name of sakit penyakit Jesus sembuhkanlah Christ, dalam nama Tuhan we Yesus cast Kristus. away Kami any mengusir sickness segala around sakit penyakit from that dear dari person. keadaan Lord, we mereka. ask you Tuhan, to kami heal mohon their Tuhan family, untuk sembuhkan heal their body. keluarga, tubuh mereka, Let it become healthy in any way. sehingga tidak Lord, akan lagi also we terdatang pray dalam segala not hal. only for the Juga church kami in berdoa untuk gereja Jakarta, di Jakarta we pray ini for Tuhan. tomorrow Kami meeting, berdoa untuk also pray kebaktian for besok 1998. dan juga untuk If tahun this is your 98. will, Ya Tuhan, as you akal allow Tuhan us menghendaki, to go to kami Mata mohon supaya Stadium kami dapat to preach menggunakan the gospel. stadion utama ini Lord, we untuk ask memberitakan your mercy Injil. upon Oh, this kami mohon nation. kemurahan-Mu We atas ask bangsa your ini Tuhan. grace Kami mohon ini anugerah-Mu and your permission. dan juga izin-Mu, Let your merciful agar hand supaya flow tangan-Mu yang and berkemurahan heal the itu people wherever he sembuhkan dan pray. pulihkan dimanapun Heal kami him berdoa, sembuh whatsoever terjadi. he has. Heal him. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thus I pray in the name of Lord Jesus Ini Christ. saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Amin. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. All the glory to our Heavenly Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit, our Comforter. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus penghibur kita. Tuhan berserta kita.